mampu untuk dipakai membuktikan janji-janjinya. Ya udah anggap itu kan. Dan semua publik internasional juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya kapasitas yang dia janjikan tuh yang ekonomi akan tumbuh sekian. Nih lihat buktinya, Pak Jokowi menjadi pembicara di forum internasional, lantang membela negara-negara berkembang. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Dengar gak Rocky Kita Bro? semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Apakah kita takut dengan itu, atau kita Gentar. memperlemah daya juang kita? Betul, Saya Pak. katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Dan saya pikir Indonesia Mantap. tidak akan pernah gemetar Paten dari hal kali itu. memang menteri Karena yang satu hilirisasi ini. ini adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk kita lakukan dalam rangka bagaimana negara kita dari negara berkembang menuju negara maju, dan bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita dari 4.500 US dollar menjadi 10.000. Nah itu ya, pemimpin yang disepelekan, dihina-dina, dan dibenci oleh segelintir barisan sakit hati. Nyatanya beliau diundang ke sana ke sini untuk menghadiri forum-forum internasional ya. Salah satunya adalah di Bridge ya, yang berlangsung di Afrika ya. Nah, dalam pidatonya Pak Jokowi menyinggung lantang soal hilirisasi industri yang ditentang oleh negara-negara maju ya. Dikutip dari CNBC Indonesia, lantang Jokowi sebut dunia tak berhak halangi hilirisasi Republik Indonesia ya. Presiden Jokowi menegaskan agar program hilirisasi industri tidak boleh dihalang-halangi oleh negara-negara manapun. Hal ini disampaikan oleh Pak Jokowi saat memberikan pidato pembuka di agenda konferensi tingkat tinggi KTT Bridge 2023 di Afrika Selatan pada hari Kamis ya. Negara berkembang harus bersatu dan memperjuangkan hak-haknya. Diskriminasi perdagangan harus ditolak oleh semua pihak. Dan hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, katanya dalam forum tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa Indonesia ini berada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini sedang melakukan program hilirisasi ya, yang dimana program tersebut ditentang habis-habisan oleh Eropa dan negara Barat ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi melawan dengan cara banding, kalah banding dan kalah banding. Dan ini tegas dilakukan oleh Pak Jokowi ya, merubah Indonesia dari negara berkembang untuk melaju menjadi negara maju ya. Nah, Pak Bahlil di sini bocorkan reaksi Pak Jokowi saat Republik Indonesia ini kalah gugatan di WTO. Menurut Pak Bahlil, Pak Jokowi untuk terus maju, terus melawan. Kita negara Indonesia tidak boleh didikte oleh negara lain soal kemandirian dalam hilirisasi industri ya. Bagaimanakah videonya? Langsung ya kita lihat berikut ini. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin
The Global South yang mewakili 85% populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama, ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama. Pertanyaan berikut, apakah kita takut dengan itu atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Caranya adalah pertama banding, yang kedua dengan cara-cara lain. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. Karena hilirisasi inilah sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk kita lakukan dalam rangka bagaimana negara kita dan negara berkembang menuju negara maju, dan bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita dari 4.500 US dollar menjadi 10.000. Dan ini menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan ini adalah instrumen untuk bagaimana menciptakan nilai tambah. Jadi kita gak akan pernah mau gemetar dengan urusan itu, Mbak ya. Jadi silakan aja mereka protes kita, silakan aja mereka dibawa ke WTO kita, tapi negara ini berdaulat.